ternyata jelek ya, pakai headset ada bunyinya. Silakan ya, sudah direkam. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah materi tentang pergerakan nasional di mana terjadi perubahan pergerakan, teman-teman. Ya, terjadi perubahan pergerakan yang semula radikal menjadi moderat dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dari kesimpulan barusan, makanya saya ambil temanya itu adalah berkembangnya taktik moderat dan kooperasi. Silakan dilihat. Nah, oke. Bagaimana? Sudah muncul di layarnya? Udah, Pak. Oke, nah. Belum, Pak. Jadi, Udah. teman-teman, ya, siap. Jadi materinya ini nanti akan ada materi yang akan saya sampaikan, di mana materinya apa aja. Satu, nah ini teman-teman garis materi yang saya sampaikan hari ini. Latar belakangnya, Kongres Perempuan pertama, perjuangan melalui Volksraad, Fraksi Nasional, Petisi Sutarjo, dan Mosi Tamrin. Ini materi yang saya sampaikan hari ini. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita lanjut berikutnya ke pembukaan. Oke. Teman-teman, dalam sejarah sikap pemerintah kolonial Belanda yang sangat keras terhadap kaum pergerakan nasional membuat sikap kaum pergerakan nasional merubah cara perjuangannya yang semula menggunakan sistem radikal kemudian berubah. Loh, kok hilang? Hilang di saya. Hilang nggak di kalian? Hilang, Pak. Lah, kok bisa hilang ya? Oh. Waduh, langsung buyar ini. Tolong ya, aduh, jangan yang ada yang iseng nih. Aduh. Oke. Kadang ada yang suka nge-kick temennya juga nih. Aduh, hati-hati ya, jangan sampai iseng nih. Aduh, bahaya nih. Oke, baik teman-teman, lanjut ya. Sebentar, mohon maaf ya untuk ketidaknyamanan ini. Oke, jadi teman-teman, sikap keras yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda membuat pola perjuangannya mengalami perubahan. Yang semula sikap pergerakan nasional bersifat radikal berubah menjadi moderat. Dalam sejarah, perubahan sikap yang semula radikal menjadi moderat dikenal dengan periode bertahan. Nah, apa yang dimaksud periode bertahan, Pak? Periode bertahan itu adalah sebuah periode di mana gerakan nasionalisme berupaya lebih moderat dan cenderung menahan diri. Dengan catatan, moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Satu lagi, saya ulang sekali lagi. Perubahan sikap dari pergerakan nasional yang semula radikal menjadi moderat dalam sejarah disebut periode bertahan. Apa itu periode bertahan? Saya ulang sekali lagi, sebuah periode di mana gerakan nasionalisme berupaya lebih moderat dan cenderung menahan diri. Dengan catatan, moderat adalah kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perubahan sikap ini yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional tujuannya agar kelangsungan organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Jadi tujuannya itu agar kelangsungan organisasi dan kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Kasarnya gini teman-teman ya, kasarnya itu sikap ini diambil agar organisasi tidak dibubarkan,
pemimpin tidak ditangkap. Kalau organisasi tidak dibubarkan, pemimpin tidak ditangkap, ya tujuan untuk Indonesia merdeka tetap terjaga. Seperti itu. Ini pembukaannya ya. Nah, saya lanjut berikutnya di garis materi yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang sikap kaum pergerakan nasional. Latar belakang yang pertama adalah karena krisis ekonomi yang tak kunjung reda. Jadi pada tahun 1929 sampai 1930, teman-teman, krisis ekonominya lumayan sangat parah, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan krisis ekonomi 98, lebih parah mana? Saya jawab lebih parah 1929, 1930. Bayangkan saja, pada masa itu negara besar semacam Amerika Serikat bisa tumbang gara-gara krisis ekonomi tersebut. Dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1929-30 itu merubah semuanya, mengubah ke berbagai bidang. Makanya krisis ekonomi menyebabkan sikap yang semula radikal jadi moderat. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab adanya taktik moderat adalah sikap keras dari Gubernur Jenderal Belanda namanya De Jong. Yang dimana kebijakan keras ini menyebabkan kaum pergerakan nasional yang non-kooperatif menderita. Jadi kasarnya itu karena kebijakan keras De Jong inilah menyebabkan yang namanya kaum pergerakan nasional yang menganut paham radikal itu menderita. Kasarnya, setiap dia melakukan tindakan yang melawan pemerintah itu ditumpas habis, teman-teman. Ditumpas sampai ke akar-akarnya dan tidak dibiarkan hidup kembali. Makanya kebijakan ini disebut gerakan radikal ditindak habis. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga dari latar belakang sikap taktik moderat adalah karena kemunculan paham fasisme. Apa itu fasisme, Pak? Fasisme itu menganggap negaranya nomor satu, merendahkan negara lain, teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya apa itu fasisme, saya ulang sekali lagi ya, tolong diingat bahwa fasisme itu adalah sebuah paham di mana menganggap negaranya lebih baik dari negara lain dan sikapnya cenderung merendahkan negara lain. Nah, pada masa itu negara fasisme yang saya maksud adalah apa? Adalah dua tuh, ada Jerman, ada Italia, ada Jepang. Mungkin teman-teman dulu waktu kelas 9 SMP belajar tentang Perang Dunia Kedua ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu negara fasis. Mungkin teman-teman kalau masih ingat negara fasis yang dimaksud Jerman salah satunya ya. Di mana pada waktu itu Jerman terkenal dengan semboyan bahwa dirinya merupakan bangsa Superman ya teman-teman. Di mana salah satu tokoh yang terkenal adalah Adolf Hitler ya teman-teman, yang kumisnya segini nih ya, yang dikit tuh ya, yang belah tengah dikit. Nah itu tuh untuk yang fasisme. Baik, saya lanjutkan lagi, tapi sebelum saya lanjut, untuk yang ini ada yang ditanyakan nggak dari latar belakang? Pak, Saya terlalu cepat nggak? Ya, Ahmad. Nanya Pak, sebentar Pak. Bentar Pak. Aduh, error Pak. Silakan. Jangan nyontek, Di. Agak. Ya, silakan. Tanya lihat Google lu, Di. Agak sih, ini tanya gua. Pak, Ya. bedanya sosialis sama komunis apa Pak? Sosialis sama komunis. Komunis sebenarnya dengan sosialis itu tidak jauh berbeda untuk Ahmad Adiantama. Kita lihat dari awalnya, sosialis, sosial artinya rakyat, isme itu paham. Komunal, komunisme berasal dari kata komunal. Komunal itu bersama. Sebenarnya tidak jauh berbeda untuk yang paham sosialis dan komunis ini.
Nah, paham sosialis dan komunis ini lahir gara-gara adanya paham yang dinamakan kapitalisme nanti di materi revolusi industri, teman-teman. Di mana salah satu yang menjadi corak dari sosialisme itu adalah di mana anti kemapanan, teman-teman. Untuk yang sosialisme itu anti kemapanan. Pro rakyat tapi mengkritik yang namanya pemilik modal. Biasanya untuk yang sosialisme ini lahir dari revolusi industri. Nah, kalau komunisme memang itu kelanjutannya tidak jauh berbeda untuk Ahmad Ardian Tama, sepemahaman saya seperti itu. Nah, untuk sosialis dan komunis ini ya, kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, contohnya ini ada seorang tokoh bernama Karl Marx. Karl Marx itu menyusun sebuah buku yang berjudul Das Kapital. Itu kalau misalkan kamu ingin belajar komunis, itu buku utamanya. Saya pernah baca buku itu 1000 halaman. Ya, puyeng. Saya cuma baca berapa halaman. Intinya gini, yang namanya komunisme adalah sebuah paham sebagai reaksi terhadap yang pertama yaitu sesuatu yang dianggap radikal, ya teman-teman ya. Seperti kolonialisme, kemudian kapitalisme. Nah, itu muncul gara-gara itu. Dan biasanya untuk yang komunisme ini, salah satu yang saya pakai biasanya menganut sebuah paham filsafat materialisme. Artinya, filsafat materialisme itu artinya lebih mempercayai sesuatu yang dilihat secara nyata dan menafikan adikodrati, teman-teman. Apa itu menafikan adikodrati? Artinya menafikan sesuatu yang maha menciptakan dan maha menguasai. Nah, itu artinya ateis, teman-teman. Dan biasanya kalau untuk komunis ini lebih cenderung adanya sebuah masyarakat tanpa kelas. Artinya masyarakat itu tidak ada kelas atas, tidak ada kelas bawah, semuanya sama. Dan salah satunya tidak ada kepemilikan bersama. Kepemilikan pribadi. Semua milik bersama. Misalkan nih, Ahmad punya handphone. Nah, kemudian ketika handphone yang punya kamu bisa dipinjam sama temannya. Pulsanya bisa dipakai. Nah, seperti itu Ahmad Ardian Tama. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Saya ambil dari berbagai sumber. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Ya, gimana Ahmad? Masih bingung nggak? Udah nggak bingung, Pak. Sip. Oke, saya lanjutkan ya, Ahmad ya. Oke. Ya, Pak. Lanjut. Berikutnya untuk yang kedua. Kongres Perempuan. Nah, untuk Kongres Perempuan ini, teman-teman, kalian bisa lihat sangkut pautnya dengan materi pekan-pekan kemarin tentang Sumpah Pemuda. Emang ada, Pak, hubungannya? Ada, teman-teman. Sumpah Pemuda yang dikemukakan waktu itu, tanggal 28 Oktober, itu menyebabkan perempuan ingin terlibat aktif dalam organisasi. Di mana dengan adanya organisasi, perempuan ingin menyatukan seluruh perempuan di Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Adanya Sumpah Pemuda menyebabkan kaum perempuan ingin terlibat aktif dalam organisasi yang bertujuan menyatukan seluruh perempuan di Indonesia. Semangat semangat kaum perempuan ini diwujudkan dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Makanya teman-teman, kalau kalian ingat, kenapa tanggal 22 Desember itu diperingati Hari Ibu? Ya, yaitu sebagai sebagai peringatan di mana di tanggal 22 Desember kaum perempuan untuk pertama kalinya ikut serta dalam pergerakan nasional dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama. Jadi kalau ada yang nanya kenapa tanggal 22 Desember Hari Ibu, karena di tanggal itu perempuan untuk pertama kalinya ikut serta dalam pergerakan nasional dengan mengadakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Nah, teman-teman, kamu harus ingat juga
bahwa terselenggaranya Kongres Perempuan pertama ini bagi sejarah Indonesia merupakan momen yang penting. Kenapa saya bilang momen yang penting? Karena Kongres Perempuan merupakan titik tolak perempuan Indonesia berkontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Jadi saya ulang sekali lagi, terselenggaranya Kongres Perempuan pertama merupakan momentum penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya perempuan Indonesia berkontribusi terlibat langsung dalam memperjuangkan bangsa Indonesia untuk mencapai satu tujuan, yaitu merdeka. Sampai di sini teman-teman untuk Kongres Perempuan pertama, ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk Kongres Perempuan pertama ada susunan kepanitiaan. Nah, yang pertama, susunan kepanitiaan untuk Kongres Perempuan pertama ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Oke. Yang pertama, ketuanya adalah RA, Raden Ajeng ya teman-teman ya. RA itu Raden Ajeng Sukonto. Namanya aneh ya. Raden Ajeng Sukonto, itu yang pertama. Kemudian wakil ketuanya Siti Munjiah. Sekretaris 1, sekretaris 2, nama-namanya Siti. Nah, sekretaris 1 Siti Sukaptina. Sekretaris 2 Siti Sunaryati. Nah, bendahara 1, bendahara 2, Raden Ajeng Haryo Diningrat, Raden Ajeng Suyatin. Nah, Suyatin. Kenapa saya bilang Suyatin? Karena OE adalah ejaan lama. Kalau ejaan sekarang, OE jadi U. J itu ejaan lama. Diganti dengan yang baru jadi Y. Nah, jadi Kongres Pemuda susunan kepanitiaannya saya ulang sekali lagi. Untuk ketuanya Raden Ajeng Sukonto, wakil ketuanya Siti Munjiah, sekretaris 1 Siti Sukaptina, sekretaris 2 Siti Sunaryati, bendahara 1 Raden Ajeng Haryo Diningrat, bendahara 2 Raden Ajeng Suyatin. Oke. Nah, kemudian menurut teman-teman Kongres Perempuan ini ada hasilnya enggak? Ada. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini hasilnya. Saya ambil dari bukunya Bu Ratna Hapsari dari Erlangga dan bukunya Iwayan Badrika serta dari Bumi Aksara. Yang pertama, keputusan Kongres Perempuan pertama, yang pertama itu mendirikan organisasi bernama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPPI. Saya ulang yang pertama ya, mendirikan organisasi bernama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPPI. Itu yang pertama. Yang kedua, menerbitkan surat kabar. Nah, jadi menerbitkan surat kabar ya. Yang ketiga, mendirikan studi funds yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. Jadi kalau dalam bahasa kita, lembaga pemberi bantuan ya, lembaga pemberi bantuan yang menolong gadis-gadis tidak mampu. Kemudian memperkuat pendidikan kepanduan ya, kepanduan putri di sini pramuka ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima, mencegah perkawinan dini atau anak-anak. Ini maaf untuk teman-teman MIPA 1, MIPA 2, saya mau nanya, ini rata-rata umurnya berapa? 15, 16 atau lebih? Sekitar situ bukan? Iya, Pak. Ya, Eva, betul seumuran segitu? 15, 16 apa lebih? 18. Oh, 18. Jadi gini, jadi dulu kalau misalkan zaman dulu orang ya perempuan umur 15, 14, 16 itu sudah nikah teman-teman. Ya. Di desa saya aja dulu waktu di kampung ya di daerah Garut itu umur 16 aja udah nikah. Nah, padahal belum selesai masih kelas 2 SMA. Nah, itu saudara saya jauh jadi waktu itu tuh ceritanya yaitu dia
suaminya guru ya, guru di kelas dia. Nah, itu dia. Nah, itu langsung nikah tuh ya. Mencegah perkawinan dini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, mengirimkan mosi kepada rad agama. Jadi maksudnya gini, menurut mereka sebuah surat kepada Dewan Agama agar talak atau cerai itu harus tertulis. Jadi kalau misalnya cerai itu harus ada tertulisnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi keputusannya saya ulang, mendirikan organisasi Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, menerbitkan surat kabar, mendirikan studi fonds atau lembaga donor atau lembaga bantuan, memperkuat pendidikan kepanduan putri, mencegah perkawinan anak-anak, dan talak harus secara tertulis. Itu keputusan Kongres pertama. Lanjut berikutnya, perjuangan melalui Volksraad, teman-teman. Kalau ditanya apa itu Volksraad? Volksraad itu bisa dilihat bahwa Volksraad adalah Dewan Rakyat, teman-teman. Kalau sekarang yang namanya Volksraad itu setara dalam bahasa kita ya, Volksraad itu setara dengan DPR untuk tingkat pusat, untuk tingkat daerah namanya DPRD. Nah, pada waktu itu Volksraad hanya sebagai penasehat gubernur jenderal. Saya ulang sekali lagi. Volksraad artinya Dewan Rakyat. Pada masa itu Volksraad sebagai penasehat gubernur jenderal. Jadi segala apapun yang akan dirumuskan oleh gubernur jenderal, yang akan diputuskan oleh gubernur jenderal, itu dimintain nasihatnya kepada Volksraad. Nah, kemudian menjelang pada masa pergerakan nasional, justru Volksraad digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai media perjuangan untuk Indonesia merdeka atau setidaknya menjadi wilayah otonomi sendiri, ya, menjadi wilayah sendiri bebas dari intervensi Belanda. Itu untuk Volksraad. Nah, pada masa pergerakan nasional, perjuangan melalui Volksraad ada 3 cara. Yang pertama dengan fraksi nasional, yang kedua dengan petisi Sutarjo, dan yang ketiga melalui mosi Tamrin. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, perjuangan kaum pergerakan nasional melalui Volksraad atau Dewan Rakyat itu ada 3. Yang pertama ada fraksi nasional, kemudian yang kedua ada petisi Sutarjo, yang ketiga adalah mosi Tamrin. Baik, dari slide 2 sampai slide 8 dari teman-teman MIPA 1, MIPA 2, kira-kira ada yang tanyakan nggak? Saya terlalu cepat nggak? Silakan. Yuk, feedbacknya silakan. Ada yang tanyakan nggak? Jelas semuanya? Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu fraksi nasional. Nah, ini fraksi nasional. Kalau kita berbicara fraksi nasional, keterangan pertama adalah bahwa fraksi nasional didirikan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Husni Tamrin. Beliau merupakan tokoh utama dari kaum Betawi atau pemuda Betawi. Berdirinya fraksi nasional ada beberapa faktor. Yang pertama adalah sikap pemerintah Belanda yang berlebihan terhadap Partai Nasional Indonesia. Maksudnya apa, Pak? Jadi begini, teman-teman. Jadi ketika Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia itu dimotori oleh Soekarno, kan pada waktu itu membuat pemerintah kolonial Belanda cemas. Makanya biar organisasi ini tidak berkembang pesat, maka yang menjadi motor utamanya Soekarno itu ditangkap. Nah, kemudian setelah ditangkap, kemudian dilakukan razia besar-besaran terhadap anggota dari PNI ini. Nah, di mana nantinya setelah dirazia besar-besaran itu ditangkepin lah, bahasa kitanya ditangkepin. Nah, oleh fraksi nasional ini dinamakan tindakan yang lebay atau berlebihan. Tidak seharusnya pemerintah kolonial melakukan itu.
Karena Partai Nasional itu benar-benar punya hak untuk diperlakukan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya fraksi nasional ini adalah adanya anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah Belanda terhadap semua gerakan baik non maupun koperasi. Maksudnya apa pernyataan kedua ini? Jadi teman-teman, maksud pernyataan saya yang kedua ini artinya sikap pemerintah kolonial Belanda itu menganggap sama baik yang mau bekerja sama dengan dia, baik maupun yang melawan dia. Sikap terhadap yang mau bekerja sama keras. Yang tidak bekerja sama apalagi. Nah, yang diinginkan oleh fraksi nasional ini, dengan adanya fraksi nasional ini, pemerintah kolonial Belanda secara sikap tolong dibedakan. Kalau terhadap gerakan yang bekerja sama, tolong jangan keras ya, minimal lembut. Nah, kalau misalkan buat yang radikal atau yang melawan baru keras. Nah, itu untuk latar belakang berdirinya fraksi nasional. Sampai sini dari kelas MIPA 1, MIPA 2 ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjut berikutnya? Monggo. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Monggo. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Oke. Berikutnya untuk yang berikutnya, saya ulang. Berikutnya ya. Nah, yang 10. Nah, teman-teman, untuk yang namanya fraksi nasional ada beberapa orang ya yang menjadi anggota dan ketuanya. Fraksi nasional untuk ketuanya adalah Muhammad Husni Tamrin. Wakil ketuanya adalah Kusumo Utoyo. Anggota pertama adalah Dwiyo Suwoyo. Anggota kedua adalah Datuk Kayo. Nah, Datuk Kayo ya. Kajo itu bahasa ini ya, lama ya, jangan lama. Muhtar Prabunegara. Cutnya Arif. Nah, Cutnya Arif ini ya tokoh dari Aceh. Suang Kopon, Pangeran Ali, Suradi, dan Suroso. Saya ulang ya. Anggota fraksi nasional itu ada Muhammad Husni Tamrin, Kusumo Utoyo, Dwiyo Suwoyo, Datuk Kayo, Muhtar Prabunegara, Cutnya Arif, Suang Kopon, Pangeran Ali, Suradi, dan Suroso. Ini anggota fraksi nasional. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang usaha fraksi nasional. Jadi begini teman-teman ya. Nah, fraksi nasional bertujuan untuk mencapai Indonesia secepat-cepatnya. Saya ulang sekali lagi. Berdirinya fraksi nasional yaitu bertujuan untuk mencapai kemerdekaan secepat-cepatnya. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang secepat-cepatnya, fraksi nasional melakukan beberapa usaha. Yang pertama adalah mencapai perubahan ketatanegaraan. Jadi sistem ketatanegaraan dirubah dulu, itu yang pertama. Yang kedua, berusaha melenyapkan perbedaan politik, ekonomi, tingkat pendidikan yang diakibatkan antitesis, yang diakibatkan anti perlawanan ya, perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi intinya kesamaan, sama di bidang politik, sama di bidang ekonomi, sama di bidang pendidikan. Lalu yang berikutnya menggunakan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya menggunakan semua cara, tetapi cara itu masih dalam koridor yang benar. Artinya cara ini masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk tujuan tersebut. Usaha fraksi nasional dari segi tujuan dan latar belakang sudah saya sampaikan. Sampai sini, ya ada yang tanyakan nggak? Silakan. Maaf ya, saya nanya-nanya mulu nih. Oke, jelas semuanya. Jelas, insya Allah, Pak. Oke, Jelas ya. Pak,
Jelas. Oke, terima kasih Novandi Aliridho ya. Maaf nih, saya kemarin kenapa saya seperti ini, karena beberapa angkat kemarin ada yang minta tolong Pak jangan terlalu cepat gitu. Makanya ini sebagai kendali saya. Oke, baik saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Setelah usaha fraksi nasional, saya lanjutkan lagi yang nomor 12 petisi Sutarjo. Nah, teman-teman, di sini lihat nih ya. Sebentar, saya mundur dulu sebentar ya. Saya mundur dulu sebentar. Nah, teman-teman, lihat. Nih, yang ini ya. Perjuangan melalui Foxrad ini akan keluar di ujian akhir semester nih. Kalian tandain perjuangan melalui Foxrad saya munculkan. 1. Kemudian, lanjut berikutnya. Nah, teman-teman. Berdirinya fraksi nasional, kalian kasih tanda latar belakang nih. Yang latar belakang kalian kasih tanda itu keluar dalam ujian akhir semester. Saya kasih tanda lagi. Lanjut, berikutnya ini nih yang anggota fraksi nasional. Kalian tandain, ini akan keluar ya. Lanjut, berikutnya yang ini. Nah, tujuan dari usaha dari fraksi nasional saya munculkan nih, tolong kasih tanda nih ya. Usaha mencapai perubahan ketatanegaraan, melenyapkan perbedaan, menggunakan semua jalan. Ini akan keluar ya, tolong dikasih tanda ya. Kalau yang rekam bisa dilihat rekamannya. Oke, lanjut berikutnya ya. Yang ke-12 ada petisi Sutarjo. Nah, petisi Sutarjo. Apa Pak yang dimaksud petisi Sutarjo? Saya jelaskan bahwa petisi Sutarjo adalah petisi yang diajukan Sutarjo terhadap Ratu Belanda bernama Wilhelmina dan Staten-Generalen atau parlemen di negeri Belanda. Saya ulang ya. Jadi petisi Sutarjo itu adalah sebuah petisi yang diajukan oleh Sutarjo terhadap Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, Staten-Generalen atau parlemen di negeri Belanda. Adanya petisi Sutarjo karena rakyat tidak puas terhadap kebijakan Gubernur Jenderal De Jong. Saya ulang sekali lagi. Adanya petisi Sutarjo dilatar belakangi karena rakyat tidak puas terhadap kebijakan dari Gubernur Jenderal De Jong. Petisi Sutarjo ditandatangani oleh 4 orang. Nah, ini penandatangan petisi Sutarjo tolong dikasih tanda ya. Ini keluar saya munculkan nih. Tokoh yang menandatangani petisi Sutarjo tolong kalian kasih tanda. Ini akan keluar nanti. Nah, petisi Sutarjo ditandatangani oleh 4 orang. Kasimo, Ratulangi, Datuk Temenggung, Ko Kwationg. Ya, saya ulang. IJ Kasimo, Ratulangi, Datuk Temenggung, dan Ko Kwationg. Itu petisi Sutarjo. Lanjut berikutnya yang ke-13. Ya. Lanjut berikutnya yang ke-13 apa aja? Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi. Maaf. Muncul nggak? Muncul nggak? Muncul nggak? Oke. Isi petisi Sutarjo, teman-teman. Petisi Sutarjo memiliki beberapa isi. Nah, isi petisi Sutarjo apa aja? Yang pertama bahwa Foxrad ya, Foxrad menjadi parlemen sesungguhnya. Jadi
Dewan Rakyat menjadi parlemen sesungguhnya. Direktur departemen diberikan tanggung jawab. Yang berikutnya dibentuknya Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi. Yang keempat, penduduk Indonesia adalah orang yang berdasarkan kelahiran, asal-usul, dan cita-cita memihak Indonesia. Tolong teman-teman, MIPA 1, MIPA 2 dikasih tanda lagi, isi petisi Sutarjo itu akan nanti keluar. Ya, isi petisi Sutarjo akan keluar nanti nih. Petisi Sutarjo ditolak karena dianggap belum cukup matang, gitu ya. Jadi petisi Sutarjo ini nantinya oleh pemerintah kolonial Belanda ditolak. Kenapa? Karena dianggap belum matang. Ya, teman-teman ya. Jadi ya meskipun kita berusaha untuk melakukan berbagai cara, ujung-ujungnya ditolak juga. Ya intinya gitu. Intinya Belanda kagak mau move on dari Indonesia. Karena kan Indonesia cadangan sumber daya alamnya melimpah ruah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang nomor 14. Mosi Tamrin, teman-teman. Terakhir ya, Mosi Tamrin. Ini maaf untuk yang teman-teman, apakah suara saya jelas nggak? Nggak, barusan tadi ada gangguan jaringan juga, jelas nggak? Jelas, Pak. Baik. Mosi Tamrin, teman-teman. Jadi Mosi Tamrin ini adalah sebuah mosi yang dikeluarkan oleh Muhammad Tamrin. Jadi Muhammad Tamrin ingin pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah yang tidak sesuai lagi. Jadi saya ulang. Mosi Tamrin ini dikeluarkan agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah yang tidak dianggap sesuai lagi. Istilah tersebut apa aja, Pak? Tuh, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, kata Hindia Belanda atau Nederlandse Indie diganti dengan Indonesia. Saya ulang. Hindia Belanda diganti dengan Indonesia. Pribumi atau inlander diganti dengan Indonesier atau bangsa Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada masa kolonial Belanda, kata inlander itu merupakan kata-kata yang sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Ya, pribumi, kamu pribumi, itu sangat menyakitkan bangsa kita, teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita lihat, ini harga diri kita seolah diinjak-injak ya, teman-teman ya. Jadi kata pribumi diganti dengan kata bangsa Indonesia. Inilah yang menyebabkan Mosi Tamrin itu keluar. Nah, kemudian yang terakhir, kepribumian. Nah, kepribumian diganti dengan keindonesiaan. Jadi saya ulang sekali lagi, Mosi Tamrin adalah sebuah mosi yang dikeluarkan oleh Muhammad Husni Tamrin menuntut agar Belanda mengganti istilah yang tidak sesuai lagi. Istilah tersebut apa aja? Satu, kata Hindia Belanda diganti dengan Indonesia atau Indonesia. Kata inlander diganti dengan Indonesier. Kata kepribumian diganti dengan keindonesiaan. Oke, selesai sudah. Baik. Sampai sini materinya teman-teman ya. Jadi nanti yang akan saya keluar tadi sudah saya sampaikan. Termasuk istilah ini akan keluar ya teman-teman ya. Istilah ini akan keluar. Tolong dipelajari, tinggal di-download aja di materi di menu file. Terakhir saya konfirmasi lagi untuk kelas MIPA 1. Maaf, saya konfirmasi lagi. Untuk Ali Rido, ada nggak Ali Rido? Udah ada, Pak. Ayu ada Ayu. Maaf, ini Ayu sakit apa izin atau gimana? Nggak ada kabar. Lanjut. Tegar Akil bagaimana nih? Tegar Akil izin apa gimana? Ada nggak orangnya? Ya, Tegar Akil. Tuh, Tegar Arya nggak ada nih di sini nih. Oke, Tegar Arya. Nah, untuk yang kelas MIPA 2, saya terakhir ya. Maaf, Raka Tertiananda. Nggak ada. Raihan Hayat. Nggak ada. Siva.
Wah, itu ada tuh orangnya. Tapi nggak nyaut ya. Oh, alah. Siap, 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 siap. Baik, itu aja teman-teman ya. Barangkali ada yang sampaikan nggak sebelum saya tutup? Silakan. Dari MIPA 1, MIPA 2. Barangkali ada yang sampaikan nggak sama saya? Silakan. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau begitu saya tutup aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk atensinya dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya berharap teman-teman di ujian nanti nilainya pada bagus dan dimudahkan. Baik, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati. Siap, siap. Nanti berikutnya ya 10.45 ya. Siap, 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 siap. Ya, hati. Sip. Kenapa Naufal? Ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
Hmm. Sama